salah satu aksamin. Riddah itu terbagi menjadi 3. Jadi pembagian riddah, pembagian kufur menjadi 3 adalah ijma'. Lah sepakat dari para ulama mujtahidin bahwa baik dari kalangan mazhab Syafi'i, baik dari kalangan mazhab Hanafi, atau dari kalangan mazhab Hambali, atau dalam mazhab Maliki, semuanya sudah sepakat bahwa riddah, bahwa kekufuran itu terbagi menjadi 3. Ada namanya kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Apabila seseorang meyakini sesuatu yang kufur, maka hilang keimanannya. Ada namanya kufur akwal atau qauli, yaitunya adalah kufur perkataan. Apabila seseorang mengatakan sesuatu, contohnya lah dia mengatakan bahwa Allah itu, dia mengatakan Allah di atas arsy, itu kufur perkataan itu. Karena yang bersemayam, yang bertempat itu adalah makhluk. Ada juga namanya kufur fi'li, kufur perbuatan. Jadi apabila seseorang melakukan suatu kufur perbuatan, contohnya seperti seseorang membuang Al-Quran ke sampah, itu adalah kufur perbuatan. Meskipun yang tidak ada niat melecehkan Al-Quran, tetap dihukumi sudah hilang imannya. Karena dikatakan oleh Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi, karena perbuatannya itu sudah menunjukkan melecehkan. Perbuatannya sudah menunjukkan melecehkan. Meskipun tidak ada meniat melecehkan Al-Quran, membuangnya ke sampah, lah tetap itu dihukumi kufur. Itu kata Ibnu Abidin, dijelaskan dalam Raddul Mukhtar ala Darril Mukhtar, itu dari mazhab Hanafiyah. Beliau jelas-jelas mengatakan ilqaul mushaf fil qazurat kufrun, membuang Al-Quran ke sampah adalah kekufuran. Begitu juga kata beliau, orang sudah tahu kertasku tulisan agama situ, tidak boleh dibuang sampah. Karena itu tidak melecehkan. Karena sesuatu yang diagungkan oleh Allah wajib kita agungkan. Apakah termasuk dari mengagungkan ilmu syariat membuangnya ke sampah? Tidak. Jangan kan ke syariat, namu ayah hawa sih tulis kau tu buang ke sampah, kim berang Jawa. Namu ayah hawa tu lebih bagus syariat daripada itu. Makanya awak hati-hati. Ada orang ayat-ayat Quran tu ditunggu ibadah gitu. Itu adalah sebabnya kurangnya dalam memahami ilmu tauhid. Karena itu bukan termasuk dari memuliakan. Itu dikatakan oleh Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi. Itu termasuk dari kufur perbuatan. Kadang seseorang tanpa menyadari dia telah jatuh kepada kekufuran, maka wajib kita menghindarinya itu. Cara menghindari itu diketahui dulu. Mana kufur perbuatan, mana kufur keyakinan, mana kufur perkataan. Nah, jadi pembagian kufur menjadi 3 sudah sepakat ulama dari mazhab yang 4. Baik di kalangan Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syurbini namanya, beliau jelaskan di dalam kitab Iqna. Kitab Iqna itu kan termasuk kitab fikih itu. Dijelaskan masalah tauhid di situ. Kata beliau wa yahsulu qat'uhu, maka terjadilah putusnya Islam itu. Dengan apa? Diumurin dengan beberapa perkara. Biniyati kufrin, dengan niat kekufuran. Masalahnya adalah masalah kufur keyakinan, kan di hati dunia itu tuh. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa Allah itu sama dengan manusia, itu keyakinan tuh, kufur keyakinan. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu adalah turun pada pertengahan malam, kan ada orang memahami ayat hadis-hadis
yang mutasyabihat murid. Nan turun itu kan dengan fisik. Padahal yang turun di situ itu adalah Allah memerintahkan malaikat turun, lah Allah yang turun. Bunyi hadisnya yanzilu rabbuna fi muntasafil lail. Kalau diartikan secara harfiah, turun Tuhan engkau pada tengah malam. Kalau yakini dia orang bawa turun, pokoknya turun di janjang. Itu adalah kekufuran. Padahal maksud turun di situ adalah Allah memerintahkan malaikat turun. Itu kan termasuk dari hadis mutasyabihat. Jadi kalau nak nyokaji lah dia ulama masalah tauhid, akan nyopahami itu secara zahir rusak iman. Ada dalam Quran guys, waja'a rabbuka. Kalau ja'a bisa secara hati datang, tiba. Kalau dia tiba Tuhan bah. Kalau dia tinggal bahasa awak nanti tiba tu bah. Bawa tadi wak tiba, kalau tahu itu nanti tiba tu. Padahal Imam Ahmad sendiri menafsirkan ayat itu waja'a rabbuka ai jaa amru rabbika, datang perkara Tuhanmu. Nak Tuhan nanti tiba dari awak lah. Kalau nak je tauhid dikaji itu baru memahami itu. Nah, jadi kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah itu datang, bahwa bagaimana awak datang, bahwa Allah itu tiba bagaimana awak tiba, itu adalah kufur. Itu adalah memahaminya dengan tauhid. Dulu kan bunyi dalam hadis bahwa Allah itu dekat daripada kita daripada orang nadi awak. Artinya tuh sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam minka bi nafsika. Allah itu lebih tahu tentang diri awak daripada awak mengetahui diri awak. Itu maksudnya itu. Awak kan tahu tentang diri awak, kan? Surang-surang tahu tentang dirinya. Allah itu lebih tahu tentang diri awak pada awak mengetahui diri awak. Itu maksud sebagian ulama mengatakan bahwa itu aqra' min hadil warid. Itu maksudnya. Itu kalau tidak dengan tauhid akan susah memahaminya, akan menjadikan hadis-hadis atau ayat itu bertentangan. Jadi kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah dakik je nyoba sebagaimana awak dakik je orang, pemawak kamu kami duduk dakik-dakik. Kalau yakini model itu telah kufur karena nama dakik-dakik itu batampe. Nah, kalau orang berkeyakinan Allah tu dakik jambu sebagaimana engkau dakik jambu. Yakini seperti itu, itulah menisbatkan tempat kepada Allah. Kalau ada keyakinan seperti itu termasuk kepada kufur keyakinan. Nah, jadi dengan keyakinan bisa seseorang hilang keimanannya. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Asy-Syarbini dalam kitab Iqna bahwa kekufuran itu terbagi tiga. Juga termasuk mengatakan Imam Ad-Dimyati sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin wa hasilul kalam, kata kesimpulan pembicaraan kata Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibin ala aqsamir riddah annaha tanhasiru fi salasatin, bahwa kekufuran itu terbagi hanya kepada tiga saja. I'tiqadin, yaitunya adalah kufur keyakinan, wa af'alin, dan kufur perbuatan, kemudian wa aqwalin, dan kufur perkataan. Itu kan secara apa kan kita fikih itu. Tapi disabutlah masalah kufur di situ. Jadilah sepakat para ulama membagi kufur itu terbagi menjadi tiga. Jadi asajun dan terjadi dan isyarat terjadi ketiga orang. Terjadi secie pada seseorang lah kufur itu. Tak dianggap beriman dah. Nah, tapi kalau orang nak panah wajah tauhid itu langsung kaji mereka, you ribut orang lain. Tu selama kau mau bedah tu tak sah. Tidak disampaikan tu kok sampai ajaran murid itu, kan semakin ruginya tu. Jadi mengaji mereka kok mengaji lapis sampai ke orang memang payah yang menyampaikan tauhid. Tapi kalau nak sampai tetaplah orang murid itu. Saya kok berkekalan sampai itu sampai mati, kena lebih ibu hari itu. Berarti ibu awaknya kekal di neraka. Jadi disebabkan apa? Kalau terjadi salah satu dari kekufuran itu. Nah, semakin tak diketahui tauhid, akan semakin banyak peluang terjadinya kekufuran. Karena masalah kekufuran kok tidak di dalam fikih, malah di dalam fikih juga dibahas juga.
Itu kan tadi itu ulama-ulama fikih menyalahi sekolah itu. Baik. Dan juga dari kalangan imam di kalangan mazhab Hanafi dijelaskan oleh seperti Ibnu Abidin namanya. Itu beliau jalih puluh dalam kitab beliau namanya Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Beliau sabun puluh di situ bahwa kekufuran itu terbagi tiga. Dari kalangan Syafi'i lewat sabun tadi. Dari kalangan Hanafi juga. Kemudian dari kalangan mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan oleh yaitunya namanya Ad-Dasuki. Kan ada pelajarannya itu dikaji kitab tauhid syarah Dasuki. Itu dijalani di situ tuh. Itu kan dari mazhab Maliki itu. Jalan oleh Imam Dasuki di situ bahwa kekufuran terbagi tiga lah. Nah, itulah tiga mazhab. Dan terakhir adalah mazhab Hanbali, Hanabilah yang mengikut kepada Imam Ahmad sebagaimana dijelaskan yaitunya oleh Al-Buhuti namanya. Jadi seorang ulama dari Malikiyah, dari Hanabilah, yaitunya Imam Al-Buhuti menjelaskan dalam syarahnya namanya Muntahul Iradat. Di situ beliau jelaskan bahwa kekufuran itu terbagi menjadi tiga. Berarti tekanlah sampai mazhab itu sepakat membagi kekufuran itu menjadi tiga. Kufur keyakinan, kufur perbuatan, kufur perkataan. Kok tak jadi salah satu dari kekufuran itu, maka tak bernilai ibadah awal itu. Jadi diketahui macam-macam kekufuran supaya bisa awak menghindarkan diri dari kekufuran tu. Awak ketahui saja nan termasuk kepada kekufuran keyakinan. Awak ketahui supaya jangan sampai awak meyakini itu. Apa saja dari kufur perkataan, awak ketahui supaya jangan sampai awak melontarkan kecek dengan sebuah kufur itu. Awak ketahui kufur yaitunya perbuatan supaya bisa menghindarkan diri dari kufur perbuatan itu. Tapi kalau tidak tahu, mau tidak mau pada suatu saat dia akan terjatuh kepada itu. Nah, dijelaskan masalah kufur perkataan dalam Al-Quran dijelaskan yaitu surah Taubah ayat 74. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa qad qalu kalimatal kufri, mereka sudah benar-benar mengatakan satu kata kekufuran. Kemudian wa kafaru ba'da islamihim, kemudian mereka menjadi kufur dan sebelumnya mereka sudah Islam. Kan sebelumnya Islam loh. Tapi dengan mengatakan satu perkataan kufur, keluar dari Islam. Dengan ciek perkataan. Kan madai dalam hadis Nabi kan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yaru biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Seseorang mengucapkan satu perkataan yun menilai tak apa-apa ada perkataan gorohnya sanggup tak apa-apa, tapi yahwi biha finnari sab'ina kharifan, malah dengan itu dia dibuangkan ke neraka yang jarak tempuhnya 70 tahun. Kok sampai dimulainya campak dari atas kok sampai ke dasar neraka itu baru 70 tahun. Baralamo itu dek bahaya tu, dek bersebabkan satu perkata kata tak sanggup kok tak bar. Kan banyak orang itu kecil itu kok tak bar. Maka dihukum tak banyak, mengetahuinya itu adalah dengan ilmu. Nah, itu adalah masalah kufur perkataan. Kemudian dalam Al-Quran masalah kufur keyakinan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Dijelaskan itu dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu. Dalam tafsir dikatakan yartabu itu lam yasyukku. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi kok ragu tentang Allah, itu adalah berupa kufur keyakinan. Karena nama ragu itu di mana tampaknya? Di hati. Makanya dikatakan kufur keyakinan. Kok ragu orang tentang Nabi Muhammad?
Dia lain Rasulnya tu tidak ya. Ragu orang. Dalam hati keraguannya itu orang ya. Masalah apa umpama kan? Masalah najis. Dia nak kecilnya lu merasih dah. Tu mandi le cerai beko. Tu nyuci lo pakai cerai. Ni cuci beko tu ragu je balik tu. Tu cuci lo balik. Lama hari itu je. Kadang mau duduk orang asal saya salah jamaah nyulunya berasih kecilnya. Nyulang lo bodoh lagi, nyulang bodoh lagi. Apa lah? Kau was-was masalah keyakinan. Itu bahaya tu. Jadi setan tu akan selalu membisikkan. Jangan terjerumus kepada hal itu. Ini adalah sesuatu penyakit yang berbahaya untuk penuntut ilmu agama. Datangnya penyakit was-was apalagi dalam belajar ilmu akidah. Nah, kemudian masalah kufur perbuatan. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dalam surat Al-Fussilat ayat 37. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Kan sujud itu kan juga perbuatan. Kepada apa saja manusia itu sujud dengan tujuan beribadah kepada Allah, maka itu adalah termasuk kufur perbuatan. Nah, jadi baik dengan perbuatan, baik dengan keyakinan, baik dengan perkataan kekufuran itu wajib kita menghindarkan diri daripada hal itu. Karena banyak kekufuran, masing-masing kekufuran itu terbagi-bagi itu. Kekufuran keyakinannya banyak lah, kekufuran perkataan banyak lah tuh, kekufuran perbuatan banyak lah. Kekufuran keyakinan umpamanya, kok yakini dia orang kan alam itu tuh azali, anak kita azali, adonya tak bermula. Kalau yakini di orang alam tu adunya nak bermula, itulah kufur keyakinan. Karena azali itu adalah Allah. Allah dan sifat-sifatnya nak bermula. Yakini di orang alam kau nak bermula, berartilah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Atau yakini di orang Allah itu ada salah satu sifatnya baharu. Dulu Allah nak disifati itu tu, kini dari sifat itu kan baru semua tu. Itulah keyakinan kekufuran itu kalau orang keyakinan itu. Karena mustahil adanya sifat yang baharu pada zat yang qadim. Mustahil. Baik sifat zatnya qadim dah, tak bermula. Tu bahas sifatnya bermula, tak mungkin. Dan mustahil sebaliknya zatnya hadis tu sifatnya qadim, tak mungkin tu. Zatnya baharu tu dulu tak ada, kemudian ada. Tu ada sifatnya tak bermula, bah tu. Sebelum ada di mana sifat tadi. Nah, jadi mustahil adanya sifat baharu pada zat yang qadim, yaitunya Allah. Mustahil bagi Allah. Kalau ada orang berkeyakinan ada sifat Allah yang baru, itu berupa kufur keyakinan. Atau yang ucapkan orang mulai itu mengatakan Allah itu ada sifatnya baharu, atau kufur perkataan. Jadi semua kekufuran tadi itu wajib dihindarkan diri kita dari hal itu. Ini kadang orang kan masalah itu kadang sepele saja. Kadang meskipun seseorang mengatakan sesuatu yang kufur dengan bercanda, mengarah-garah kan, habis saya terjadi kekufuran. Kekufuran itu masalah kufur, masalah nikah, masalah tolak. Itu nanti foto meskipun mengarah-garah terjadi. Kufur, masalah nikah, masalah tolak. Orang bergarah-garah kan mencari bininya, jatuh tolak kan. Orang bergarah-garah, ada walinya, anak perusinya ada situ. Itu ada dua saksi situ gara-gara. Ada orang mempelai lagi, bahasa bergarah, ambo nikahkan engkau dengan putri yang boko deh. Dia jawab dan tadi, kau bilang tuh, saya terima nikahnya. Lah salah tuh, koknya goleh lah tuh. Meskipun bergarah-garah, pak, terjadi nikah tuh. Meskipun dengan bercanda. Kenapa bercanda orang itu nak? Karena terjadi nikah tu. Kalau yang kau boleh halal. Kan meskipun bercanda. Jadi masalah nikah, masalah kufur, masalah tolak, meskipun dengan bercanda, maka itu terjadi. Dalam keadaan marah terjadi.